Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi untuk Anda semua. Iya, apa kabar tak pagi hari ini? Ya, semoga saja kabar tak tetap sehat-sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya di pagi hari ini kembali di acara Ogi Baru Menyapa, obrolan pagi seputar Kabupaten Baru. Ya, bersama kami di sini saya Alil akan menemani Anda bersama dengan Bang Ilo yang sudah hadir di studio 2 untuk menemani Anda. Mohon maaf ini agak telat. Ya, biasa kalau pagi-pagi. Iya, kalau biasa ya kita antar dulu anak-anak sekolah dulu. Iya, kita antar dulu baru ya kita cuap-cuap di sini. Iya, tapi pagi ini tentu mudah-mudahan semua kami ucapkan selamat pagi, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Utamanya yang dari tadi bersama kami di sini sudah mengikuti acara kita di TikTok. Iya, di TikTok, kemudian ada juga di YouTube dan Facebook. Ya, mudah-mudahan semua dan harapan kami ya semoga aktivitas yang ingin Anda lakoni pada pagi ini berjalan lancar. Iya. Selamat pagi, assalamualaikum Bang Ilo. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, salam sehat, salam Ogi Baru Menyapa, semangat pagi, kemudian salam demokrasi, salam formasi. Pokoknya ada sinya. Ada sinya ya. Iya, dan pagi ini ya kayaknya cuaca ya mendung Tommy, ada Tommy hujannya. Iya, jadi itulah cuaca memang tidak menentu sekarang Bung Alil ya. Iya. Iklim yang tidak menentu, mestinya kan sekarang ini hujan yang seperti ini dan informasi banjir di daerah-daerah mestinya kan sudah tidak ada Bung Alil, karena kita sudah memasuki musim kemarau, tapi ini masih ada Bung Alil. Iya. Kalau beberapa minggu ini saya lihat selalu kalau pagi selalu mendung, hujan. mendung, hujan, ya. Iya. Ya. Kemudian sore hujan. Betul. Iya. Tapi ya harapan kita mudah-mudahan semua segala rutinitas atau aktivitas di pagi hari tetap lancar. Iya. Kalaupun tidak lancar berjalan. Iya. Kalaupun tidak lancar bagaimana itu Amila? Ya, dilancarkan saja, kan ada payung. Oh iya. Dan sebagainya Bung Alil. Banyak alat-alat bantu yang membuat semua masih bisa berjalan Bung Alil ya. Iya, dia bilang itu hujan itu tidak menghalangi. Oh iya. Tetapi membasahi ji. Cuma bahasa saja Bung Alil. Iya, lambat kayak ini masuk Omilo. Sebuah tadi. Pi antar dulu. Ke sekolah. Biasa saja itu. Iya. Selamat bergabung, ini ada Mukminin. Iya, assalamualaikum, sehat selalu host. Oke, makasih banyak, sehat Ki juga bersama dengan keluarga tercinta. Iya. Mr. Kalomang. Widih. Tapi juga Kalomang. Wangi rasa dek kok lokaki masulong katu Kaloma biasa iruntuh. Jadi kalau meskipun dia menempati bukan tempatnya, tapi engkau mau toma mapat na Bung Alil. Oh iya, mega mapat na. Paling tidak na culean anak Bung Alil. Oh iya, ini ada Mr. Kalomang. Makin cakep hostnya sama Kakak Ilham, sehat selalu Ki. Alhamdulillah.
Iya. Terima kasih kalau masih ada yang mendoakan, apalagi kumakadai menggertak. Deh ya. Langsung muncul. Masih negara. Masih ya. Masih negara. Iya. Ada nih Wija. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Ibu Yusdalia Yusuf Icu. Assalamualaikum. Mario Kart. Waalaikumsalam. Tema hari ini. Wah, ini temanya ini. Ya, dualisme KNPI. Iya, ini baru bagaimana? Iya. Ini Mr. Kalomang. Filosofi Kalomang, diam, tenang, bergerak, kacopok-copok. Iya deh. Iya. Kacopok-copok nih bahaya. Iya. Ada juga ini Wija. Kata biasa anggota makada tiga sih boleh kalomang itu. Nah, kan ada juga biasa begitu Bung Adul. Jadi kalomang itu kan sesuatu yang selalu jalan senyap dia. Ya, jadi kalau dia mau ambil mangsanya, dia senyap pergerakannya, silent operation gitu ya. Iya. Kalau di dalam politik itu namanya senyap, itu silent operation, operasi senyap. Gitu. Dulu operasi senyap itu kita dengar di Orde Baru dulu ketika ada premanisme yang mau dihilangkan atau mau dilumpuhkan kan mau langsung dapat mayatnya aja. Nah itu salah satu operasi silent itu. Kata tuh dia gerakan bawah tanah. Nah, ku anu mega itu Timur Tengah. Iya. Jadi tidak terbaca tetapi ada pergerakan. Seperti itu Bung Alim. Kalau analoginya ya. Iya. Seperti itu. Ya. Wija, salam sehat dari Sigeri. Wah, ini warga Sigeri ini. Oke. Alhamdulillah. Iya, selamat bergabung, selamat mengikuti acara kita di pagi ini di Ogi Baru Menyapa. Iya. Jadi perlu kami sampaikan bahwa obrolan pagi seputar baru ini Ogi Baru Menyapa ini hadir setiap hari Senin hingga Kamis. Ya. Kemudian dilanjutkan nanti dengan Jumat, Sabtu, Minggu tapi malam. Iya malam. Itu ada itu namanya Omila. Obama. Oni bawa malopo tuh agak. Obrolan malam. Wasengnya Oni bawa malopo. Apa kata? Obrolan malam bersama dengan Iga Radio FM dan Formasi. Iya. Jadi yang tidak tuntas selama dalam Senin sampai Kamis itu akan dibahas kembali kecuali ada hal-hal yang sifatnya urgent ya yang mendesak ya. Jadi kita angkat tema-temanya Bung Alil. Update terbaru hari ini Bung Alil sepertinya Lasondre masih begitu-begitu saja. Masih. Dan terakhir saya dapat info dari responden kita yang ada di sana itu malah katanya pos ronda mau diangkat untuk menghalanginya. Nah diangkat itu Omilo, saya lihat. Sudah diangkat ya. Iya, kemudian ada dipasangi itu baliho napasan situ. Iya. Jadi semakin kencang kayaknya. Iya. Maga nih Ro. Maga nih mata na ujung-ujungnya kasih. Ya artinya untuk sementara kita merasa prihatin ya kondisi seperti itu karena sebenarnya sekeras apapun problem yang ada Bang Olil, apalagi kalau konflik-konflik yang seperti itu tetap pasti ada jalan keluar sementara. Ada kan jalan keluar jangka panjang nih, ada juga jalan keluar yang sementara. Tapi saya melihat ini mulai dari pemerintah kita di daerah Bang Olil belum ada yang turun tangan. Kemudian dari DPR juga yang mestinya tugasnya DPR ini Bung Ali. Tugasnya DPR. Tugasnya DPR mestinya harus. Saya juga heran ini DPR di bawah kepemimpinan yang sekarang ini Bung Ali. Tidak responsif, tidak peka gitu loh maksudnya. Ini kan persoalan yang ada di dapil sana Bung Alil. Mestinya anggota DPR yang berada di sana turun tangan untuk bagaimana melakukan assessment lah, paling tidak ada dasar atau panggillah mereka ke DPR itu. Panggil pemilik Lasondre Beach, panggil masyarakat, tokoh masyarakat di sana yang menutup jalan itu, dicari jalan keluarnya Bang Olil. Iya. Siapa tahu dia karena ini merugikan kita semua, persepsi orang terhadap dunia pariwisata ini bisa negatif ini kalau begini Bang Olil. Siapa tahu dia panisnya Mila.
Memang angka neseng Bung Alil baru tuh informasi. Oh iya maku kan. Terframing kemarin kan waktu pertama itu Bung Alil karena ada demo kan sambil ditutup itu. Jadi tidak mungkin lah anggota DPR kita tidak tahu. Nah, oleh karena itu saya sangat sayangkan ini Bung Alil. Ya kata tiba-tiba sih mata tapang kasih anggota DPR ku Sulawesi di Saliwena Sulawesi Selatan dan ke persoalan ko daerah ya Bung Alil. Tapi udah ada mah. Iya. Ya, jadi maksud saya ini ya di situ kan ada fungsi pengawasan, menyerap aspirasi dan sebagainya Bung Alil ya turunlah melihat. Jadi supaya kalau dia turun melakukan assessment kan orang tidak asumsi-asumsi lagi. Oh ini loh detailnya nih makanya dipanggil. Iya. Ini ada banca-banca. Sederhana itu sebenarnya. Banca-banca. Ini bawa malopo. Ini bawa malopo. Iya. Atau kayak. Makasih banyak ini untuk Wija sudah kirimkan gift ini. Iya. Kalau ada siapa tahu yang suka dengan acara ini atau yang sementara mengikuti acara ini, ya siapa tahu ada yang mau kirimkan gift atau hadiah-hadiah, ya boleh. Apa mata keberatan mereka. Dema. Iya, apalagi aku engkana agak sene dona gi atau agaga Pak Ansar ada Om Ansar ini serangan Pajar 77. Wah. Engkani mau warna nak kiring makasih banyak. Mega dan Leta. Iya. Selamat Ki, makasih banyak. Iya. Ada juga ini yang Mr. Kalomang, kalau mau lihat responsifnya menjelang pemilihan. Nah, sepak meto anu masalah baru jadi pahlawan. Maku gak? Ya artinya tidak bisa juga disalahkan kalau ada persepsi seperti itu Bung. Kalau menurut saya ini kan saat-saat krusial ini dibutuhkan sekali fungsi mediasi dan fasilitasi Bung Alil. Tapi ya itulah tadi ya mungkin belum butuh waktu lagi. Asal beruntunglah bukan kita daerah-daerah yang biasanya kalau ada konflik begitu biasa berujung berdarah Bung Alil ya. Jangan turun nanti pada saat krusial seperti itu. Ini kena misang Bung Alil ya. Jadi salah satu bentuk antisipasi menurut saya ya memang harus turun Bung Alil. Karena I am driver sudah kasih mawar kemudian kasih juga Pak Ansar ini dona ada juga kopi nih. Makasih banyak. Iya. Kan belum pakai minum kopi ini ceritanya. Iya, belum. Jadi baru mau minum kopi ya. Iya. Oke. Sambil kita bicara terkait dengan ini wisata kita di baru ini. Kita sayangkan sekali ini kalau ada hal-hal seperti ini tadi yang seperti penutupan jalan akses jalan masuk di Lason Rai bagaimana? Iya. Jadi mestinya memang itu Bung Alil mindset juga sebenarnya memang harus diperbaiki Bung Alil. Kebersamaan itu sama nanti nggak objek-objek wisata yang dikelola oleh desa dan sebagainya Bung Alil. Mungkin belum sekarang Bung Alil ya. Tapi nanti kalau sudah mulai berkembang ya, mulai itu direcokin ini tanah ini statusnya dan sebagainya seperti itu Bung Alil ya. Nah itu ini berkembang. Iya, nilai berkembang. Padahal mestinya sebenarnya sama dengan di Nepo kemarin baru Tunge, kemudian juga di Nepo Bujung Matimbo ya. Iya, Bujung Matimbo ya betul. Baru Tunge di sana mungkin ya. Kalau ada lokasi-lokasi warga yang sangat lebih lengkap kalau misalnya dibeli atau diambil alih oleh desa, kenapa kita tidak berikan misalnya Bung Alil ya? Atau kerjasamakan sepanjang nilai ekonominya sama-sama menguntungkan Bung Alil. Kan toh akhirnya juga berujung pada nilai manfaat ekonomi dari lahan itu Bung Alil. Kalau ternyata misalnya lebih bermanfaat kalau kita kerjasama misalnya untuk memberikan ruang parkir untuk satu objek wisata yang rilis, kenapa kita tidak berikan Bung Alil? Nah seperti itu ya Bung Alil, supaya betul-betul baru ini ramah bagi wisata Bung Alil. Karena kita ini objek wisata kita ini cukup Bung Alil, tinggal perlu pengembangan saja. Oke, itu update terbaru Bung Alil ya, dan silakan lanjut di tema kita pagi hari ini. Iya, ada juga ini yang sementara ada juga ini Agustilano sekarang.
megato pembicaraan ku Isaliweng terkait dengan dualisme KNPI. Ya, ada yang versi Edi, ada juga yang versi siapa lagi ketua yang satu tuh? Muhammad Fadli. Ya, Muhammad Fadli. Iya, itu. Jadi saya lihat ini ada informasi ini di online, berita online ini. Kan ini menanggapi polemik dualisme kepengurusan Komite Nasional Pemuda Indonesia atau PKNPI ini Omilo di Kabupaten Baru. Iya, salah satu ketua KNPI yang dilantik pada 16 April 2025 kemarin. Muhammad Fadli menyatakan bahwa persoalan tersebut tidak muncul dari level daerah, melainkan imbas dari dinamika di tingkat pusat dan provinsi yang menjalar hingga kabupaten. Iya, makumat tuh kan? Itu kan pendapat sepihak, Bung Alil. Iya. Yang jelaskan bahwa dualisme KNPI memang terjadi di pusat, Bung Alil. Tapi biasanya kalau terjadi di pusat dualisme itu, tetap di daerah itu biasanya ada satu. Oh, makuga. Kecuali kalau biasanya ada cuma satu saja. Ambil contoh ya, misalnya dualisme di Kopin, Bung Alil ya. Tapi di Baru kan cuma satu, karena teman-teman berpikir ngapain lagi kita bentuk dua, misalnya seperti itu. Satu aja misalnya tidak jelas juga pembiayaan atau apa dan sebagainya. Maksudnya seperti itu, Bung Alil. Kalau tidak ada interest, nah biasanya kan di daerah itu terjadi dua kalau ada interest, ada kepentingan bisa kepentingan pribadi, golongan, kelompok dan sepertinya, Bung Alil. Karena kalau kita lihat, saya tidak tahu ya, tapi mungkin bisa diluruskan oleh teman-teman lain. Siapa sebenarnya yang duluan keluar SK? Karena ini kan yang dari DPP ini sama-sama meng-SK-kan sama. Nah, berarti DPP juga ini keliru juga ini mulai mengeluarkan 2 SK yang. Aduh. Saya kira ini DPP ada 2 juga. Iya, ada 2. Ada 2, Bung Alil. Iya. Aku 2 ada deh. Kayak gini ikuti kerap. Nah, inilah sebenarnya, Bung Alil. Jadi sampai hari ini saya juga belum tahu, Bung Alil ya, kondisi di pusat. Sampai juga hari ini di pusat mungkin juga Mendagri juga belum menyimpulkan siapa yang mereka hire, Bung Alil. Resmi, karena tidak mungkin juga 2, harus 1, Bung Alil. Makanya dalam statement dualisme KNP di tingkat pusat ini Mendagri selalu minta bahwa ini kan bukan persoalan pemerintah. Ini adalah persoalan internal daripada KNP itu sendiri. Jadi selesaikanlah di internal KNP. Ya kan begitu, Bung Alil? Iya. Jadi keliru kalau pemerintah melakukan intervensi, karena itu kan organisasi, biarkan mereka selesaikan secara internalnya. Jadi saya kalau misalnya Baru ini misalnya, Bung Alil, mungkin saja bisa selesai kalau kedua kubu ini melakukan rekonsiliasi dan sebagainya. Agar ya rekonsiliasi ya, Milo. Rekonsiliasi adalah ketemu untuk menyatukan, mencari jalan keluar, bisa saja menggabungkanlah misalnya, ini napalek ketua ya, baru kita minta lagi SK terakhir, nah itulah nanti yang tidak perlu ada itu kan termasuk rekonsiliasi, Bung Alil. Iya. Seperti itu. Nah, kecuali kalau mereka bertahan, bingung juga kan pemerintah, Bung Alil, karena di sini ada persoalan anggaran. Ada anggaran, ada dana hibah yang dikelola biasa. Aku nak bagi 2 ini, Milo. Tidak bisa, belum masa gue yang bertanggung jawab. Tidak boleh lah. Itu bisa jadi temuan, bisa jadi temuan nanti, Bung Alil. Tidak semudah itu administrasi keuangan kita. Berarti kalau di pusat begitu dualisme, anggarannya juga tetap 1 dikasih. Belum ada mungkin juga sekarang, Bung Alil. Berarti harus menyelesaikan dulu, Bung Alil ya. Iya, berarti Pak aku dena Pak tap pakai tahunnya berarti dipalisui.
anggaran. Artinya iya masuk di tahun depan lagi Bung Khalil. Jadi kan merugikan pemuda sebenarnya Bung Khalil. Artinya ini kan anggaran bukan hanya diperuntukkan untuk pribadi, organisasi KNP saja, karena KNP itu adalah organisasi tempat berhimpun ya beberapa organisasi masyarakat dan pemuda Bung Khalil. Seperti kegiatan-kegiatan misalnya katakanlah kegiatan-kegiatan pelantikan untuk ormas-ormas dan sebagainya Bung Khalil ya mungkin terhambat lah mereka bekerja karena konflik itu Bung Khalil. Iya. Menurut ini informasi dari teraswaktu.com ini bahwa terkait dengan legalitas ini Fadli menjelaskan bahwa dasar kepengurusan mengacu pada surat keputusan atau SK yang dibacakan saat pelantikan pada tanggal 16 April 2025 untuk masa bakti 2025-2028. Iya, dan acara tersebut berlangsung di Singkeru Adai. Iya, bertugas Singkeru yang dipimpin langsung oleh Ketua PDKNP Sulsel, ada Andi Suratman. Iya, Suratman ya. Iya, dan mana lagi gini, Andi Suratman Batara. Pelantikan itu juga dihadiri oleh Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, unsur Forkopimda, Sekda baru, kemudian serta OKP di bawah naungan KNP baru. Iya. Di tengah polemik yang berlangsung, ia mengajak seluruh pemuda baru untuk mengedepankan semangat persatuan dan menghindari sikap egoistik yang hanya menguras energi organisasi. Iya. Kemudian harapannya adalah pemuda baru tetap menjaga kebersamaan dan membangun integritas dalam berorganisasi. Iya. Dan ia pun menyatakan komitmen untuk bersama-sama mendukung visi misi pemerintah Kabupaten Baru, yaitu baru berkeadilan, maju berkelanjutan, dan sejahtera lebih cepat. Ya, tapi sebelumnya Ketua KNPI baru Edi SPSI ini yang kubu yang satu ini, atau KNPI yang satu menyebutkan bahwa jadi duluan kubunya Edi sebenarnya. Duluan keluar SK-nya. Edi menyebutkan ini bahwa persoalan dualisme bukan semata akibat dinamika di tingkat pusat. Katanya melainkan juga karena kepentingan kelompok yang mengemuka di daerah. Menurutnya terjadi dualisme kepengurusan mencerminkan lemahnya sistem internal dan kuatnya intervensi eksternal. Untuk mencegah kondisi ini terus berulang, diperlukan reformasi struktural, kesadaran kolektif, serta sikap dewasa dari seluruh elemen pemuda. Ya, Edi menyebutkan bahwa berharap seluruh elemen pemuda bisa menempatkan kepentingan kolektif di atas ego dan kepentingan pribadi atau kelompok. Ya, KNPI sebagai wadah berhimpunnya berbagai organisasi kepemudaan semestinya menjadi rumah besar yang menyatukan tapi bukan memecah belah, sebut Edi. Ini komentarnya Edi, Om Milo. Iya, kita kutip dari teraswaktu.com. Teraswaktu.com ya. Iya. Oke, jadi ya sama-sama memiliki statement yang menurut saya baik, Bung Khalil. Iya. Kalau dilihat dari statement yang ada di dalam narasi yang ditulis di Teras Waktu itu, Bung Khalil. Iya. Malah kalau kita lihat ini Edi yang pengurus KNP, ketua KNP yang sebelumnya ini lebih mengedepankan kolektivitas, maksudnya dibandingkan dengan gol-gol kecil atau kelompok dan sebagainya seperti itu, Bung Khalil ya. Jadi kalau di sini ya memang kalau saya sih ya antara kubu Edi dengan pada ini ya lakukan sajalah rekonsiliasi, Bung Khalil ya, karena ini kan sekarang juga sudah bulan berapa ini, sudah masuk kita di bulan Juli nih, Bung Khalil ya. Kalau ini berkepanjangan kan bingung juga pemerintah. Nanti kalau mereka misalnya katakanlah kadisporanya membiayai kegiatan salah satunya, kemudian diprotes lagi yang satunya misalnya, Bung Khalil, itu kan
tidak selesai daripada mereka pusing. Ya mereka berpikir ya silahkan rekonsiliasi dulu Bung Alil untuk mendapatkan konsensus bersama sehingga bisa selesai Bung Alil. Iya. Baik. Karena saya dengar-dengar juga dari info ada kelemahan juga di SK yang terakhir di situ karena tidak disebutkan. Biasanya kan kalau ada SK yang baru itu disebutkan dengan keluarnya SK ini maka SK yang terdahulu nomor sekian dianggap tidak berlaku lagi Bung Adil. Itu tidak ada seperti itu. Begitu ya. Berarti tetap dualisme. Nah tetap debatable begitu Bung Adil. Iya. Jadi kita mengajak ini sepatah saudagar Iga ataupun yang mengikuti acara kita di pagi ini di TikTok ataupun di YouTube, kemudian di Facebook, silakan. Mungkin ada komentar Anda terkait dengan dualisme KNPI ini. Ya, mungkin ada saran atau yang ingin disampaikan, ada solusi yang bisa didapatkan di sini. Ya. Silakan. Ya, ada Firman Fas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan yang ingin bicara terkait dengan dualisme KNP ini silakan. Mungkin ada solusi yang ingin disampaikan boleh. Ya, bisa diklik diklik multinya maksud kami. Di multi saja kemudian Anda bisa langsung bergabung bersama kita di sini. Jadi biasanya kan anak-anak muda yang banyak tuh terkait dengan kisru di KNP ini. Kalau kita ini kan paling menganalisa dari berbagai media, tapi yang merasakan sendiri kan kepemudaan. Oleh karena itu ya memang harus dicari solusinya. Tidak boleh dibiarkan juga berlarut sama dengan Lason Rem. Kita selalu membuat sesuatu itu menjadi berkepanjangan. Tidak ada yang menentu Bung Alil ya. Harus dicari jalan keluarnya dan di situ adalah keberhasilan ketika kita bisa menyelesaikan konflik-konflik yang ada di daerah kita ini. Jadi kalau ada solusi yang ditemukan ya lebih baik begitu. Kapan bagus Bung. Iya. Karena harusnya ada solusi. Ya, jadi yang komentar silahkan. Bisa berkomentar ini. Iya, apa yang jadi biasanya kalau kita mau menjadi mediator itu Bung Alil, memang kita berada pada posisi yang betul-betul di tengah. Jadi kita tidak boleh berpihak kepada salah satu. Kalau kita tidak berpihak ke salah satu, maka itu cepat solusinya Bung Alil. Karena semua merasa diperlakukan secara adil sehingga keputusan yang diambil pun juga itu adil untuk semua. Jadi seperti itu Bung Alil. Kapan masih kita menganggap bahwa katakanlah kita fungsi mediasi tapi kita menganggap bahwa si A yang paling ini, nah itu agak sulit biasanya. Jadi ini kalau bagusnya juga kalau ada teman-teman atau yang lagi mengikuti acara ini yang ingin berkomentar terkait dengan dualisme kepemimpinan ini KNPI, ada yang versi Muhammad Fadli, ada versi Edi ya. Oke. Dan kita tunggu partisipasi Anda di pagi ini di acara Ogi Baru Menyapa. Ya, kalau ini Om Milo. Jadi tadi itu tidak bisa dibagi dua di anggaran kalau sumpah. Tapi itu kan pengetahuan dugaan saya saja. Dugaan kita Siapa tahu dari sisi manajemen keuangan pemerintah boleh ya. Tapi menurut saya kalau keuangan kita pemerintah itu berangkat dari prinsip kehati-hatian, dia tidak mau pusing di kemudian hari ketika dia dikomplain misalnya sepanjang belum ada titik terang ya mungkin juga mereka berpikir Bung Alil. Kalau dibagi dua bagaimana? Nah itulah saya bilang apakah memungkinkan dari segi pelaporan keuangan misalnya. Dibagi 50-50. Yang kalau penting saya tidak sesederhana itu. Katakanlah anggaran ini kalau saya tidak salah kan 70 juta ya. Ada sekitar 70 ya Bung Adil ya. Langsung lama nambahnya 35-30. Mungkin saya tidak seperti itu Bung Adil. Yang penting maka dekat itu ada 50-50 70-30.
kan megala ada pendapat kau aku mesa teman-teman kadaya lagi ya Mario loh 60 40 ya Mario loh 60 ni rapat capur 40. Oh betul ya. Kan malaga sih kayak apa ketemu dia. Terima kasih banyak untuk Mini Jaya sudah berikan hadiah. Iya, mawar. Jadi kita tujuannya kita ini Bung Alil kan kini ingin melihat bagaimana 5 tahun ke depan daerah kita ini betul-betul semua jalan sesuai dengan relnya Bung Alil ya. Jadi KNPI sebagai organisasi berhimpun pemuda bisa lebih eksis ke depan sebagai organisasi yang melakukan fungsi menghimpun pemuda-pemuda tanpa lagi ada hambatan. Oleh karena itu kita cari, soalnya kita juga ingin bagaimana Lasonrai Beach yang saat ini menjadi objek wisata alternatif di Sulawesi Selatan yang cukup diminati Bung Alil ya. Jadi, katakanlah Ajata Pareng Bung Alil. Ini juga bisa berjalan. Banyak objek wisata yang ada di sekitar kita kecuali kalau di daerah Bulukumba ke atas yang pasir putih, tapi kalau khusus dalam konteks ini Bung Alil, Ajatan Pareng ini mungkin ya Lasonrai salah satu ya memiliki pasir putih Bung Alil. Ada di pulau tapi akses lagi ke sana apa Malepa-lepa anu pi Pulau Aga Senair. Pulau Dutungang, Pulau Aga Senair, Pulau Putih Angin, Pulau Baki. Putih Angin. Pulau Baki kan belum dikelola tuh saya belum tahu juga. Pulau Putih Angin. Orang Dutungang kan sekarang kan pikir Bung Alil. Apa maka apalagi maka majak kan 50.000 kalau tidak salah. 50.000 belum lagi fasilitas di dalam yang standar standar tempat objek wisata profesional yang harganya udah mahal-mahal. Kalau di sini bayar 5.000 kan udah masuk 10.000 udah masuk ke dalam belum. Iya. Napa dek mah talalu tasi lalu putanam ini. Artinya tidak ada risiko yang bisa saja mengganggu boleh. Pada biasa ya tetap. Dek mana malah ada bombang si sana malah itu kalau dutung kenapa pateng no baik kode lah dekat pula main rasa lambu gitu. Kita kan tidak biasa Bung Alil. Padahal maka data si jaka meniwai paling koron unda kapal kan ya seperti itu. Ya masing-masing ada kelebihannya saling menutupi. Yang jelas positif semua untuk baru Bung Alil. Karena itu harus dijadi jalan keluarnya menurut saya. Ini Lilis, Ibu Lilis, baiknya hadirkan ketua KNPI masing-masing di acara ini. Ya sudah kita infokan tapi saya tidak ada nomor pribadinya. Iya, mudah-mudahan bisa dia mudah-mudahan ada yang mengikuti acara ini kemudian bisa menyampaikan, bisa bergabung sama kita di sini. Dan bisa kita bicara-bicara atau bincang-bincang atau mengobrolkan terkait dengan ini KNPI. Iya. Kalau Ibu Lilis siapa tahu mau berkomentar silakan. Iya. Ya, Kasinai tidak lengkap kayaknya obrolan kita itu kalau tidak ada juga Ibu Lilis Bung. Iya. Talanya belum sibuk sekali dah. Kalau sibuk ya deknya tuh. Namanya Ibu dosen juga Bung. Iya. Ibu dosen dan Ibu pengacara. Iya. Iya. Oke. Dan untuk Anda yang ingin gabung silakan. Ada juga ini Lukas Tomboang. Ya, Tanah Baru tanah kelahiranku. Salam dari Timika Papua. Wey, makasih banyak ini Lukas biasanya Tomboang. kalau dari Papua itu dikirim gift emas. Iya di. Emasnya Freeport. Kalau ada 1 gram lempar itu luar biasa. Seandainya bisa Bung Alil. Apalagi kalau bicara terkait dengan emas, harga emas sekarang itu luar biasa. Iya, makasih banyak ini untuk siapa yang sudah kirim gift ini. Ada Wija mengirim gift ini. Jadi kan diana Bung Alil kita punya dialog ini Bung Alil karena kan iro sur-surnya ke kampung na tahu Iya madan itu na itaki hadir boleh ku one wire kamu kadawe ke sisi kampung ku mana itu baru. Akhirnya mungkin wajar lah kalau dia masuk di sini Bung Alil. Iya. Ibu Lilis. Apalagi ku pancapurang mati putara keton di lagu-lagu. Iya. Ibu Lilis tega nih. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Gimana kabar Kalibata ini pagi? Alhamdulillah sehat, senantiasa sehat. Alhamdulillah. Iya. Iya. Ini kita tunggu-tunggu ini apa dari KNPI. Iya, mudah-mudahan bisa gabung nantinya di acara kita. Iya. Kalau kita melihat ini atau mengamati, karena ini banyak ini berita-berita yang ada di media online bahwa ya dualisme KNPI. Wah, seperti apa kita melihat ini, Bu Lilis? Kalau saya sih sebenarnya kita tidak bisa juga mengambil sebuah kesimpulan apa yang kita sekarang terkait soal dualisme kepemimpinan dalam tubuh KNPI karena kita tidak tahu permasalahan dari dua kubu ini. Tapi biasanya ya berdasarkan kebiasaan saja yang kita lihat, biasanya ketika muncul dualisme kepemimpinan dalam sebuah organisasi itu biasanya karena ada perbedaan ya, yang pertama. Kemudian yang kedua ya sudut pandang mereka itu kan ada mungkin yang berbeda, tapi saya kira semua ini bisa terselesaikan dengan adanya sebuah organisasi besar yang punya pengaruh untuk mempertemukan kedua masing-masing ketua MKNP ini untuk membicarakan, untuk musyawarah bagaimana sebaiknya. Karena kalau dibiarkan begini kan tentu akan berlarut, tidak ada penyelesaian, dan rasa-rasanya juga mungkin impossible kalau saya mengatakan bahwa ini harus melalui jalur pengadilan, karena ya kita kan budaya kita yang kental sepakat atau sepakat lebih ini kan masih tinggi, kental. Sehingga saya kira budaya organisasi yang kuat ini yang mesti kita tetapkan, ya sepakat atau sepakat lebih itu tadi tidak hanya pada masyarakatnya tetapi juga akan terlihat pada organisasi yang ada di lingkup kabupaten kita, bagaimana organisasi ini bisa menyatu di satu kemungkinan supaya arah pembangunan juga itu kan akan bisa terbaca dari dua itu, karena dengan dua visi misi yang berbeda tentu akan menyulitkan kita bagi masyarakat seperti saya misalnya. Tapi kalau mereka satu visi misi, tentu juga akan mudah terlaksana dengan baik. Jadi sebaiknya memang itu dihadirkan, kita mendengar bagaimana permasalahan. Ya kalau bisa kita kasih pemasaran, ya kita kasih pemasaran, karena apa yang kita diskusikan hari ini ya sekedar bincang-bincang saja, tidak pada istilah kapasitas kita untuk memastikan bisa terselesaikan dengan baik, karena yang bersangkutan juga kan tidak mendengar secara langsung, kita juga tidak mendengar apa yang menjadi permasalahan yang sebenarnya akar masalahnya di mana. Ya, saya kira itu Bang Alil, Bang Milo. Iya, Om Milo. Ya, kita sudah mendengarkan komentar dari Ibu Lilis terkait dengan ini. Iya, seharusnya ada kedua dari KNP ini, Edi dan Padli harus hadir di sini. Iya. Iya, Bang Alil. Ya mestinya kita ingin memulai memberikan edukasi kepada teman-teman kita di Baru, terutama yang menggunakan media sosial, Bang Alil. Iya. Bahwa marilah kita menjadikan media ini untuk media untuk berdiskusi dan sebagainya. Mungkin memang kita tidak menjadi eksekutor, kita tidak punya peran yang sejauh itu, Bung Alil. Tapi ketika kita munculkan ini kan bukan hanya persoalan kedua ketua KNP ini, Bung Alil. Ini persoalan sebenarnya persoalan pemuda secara keseluruhan mungkin yang ada di Baru, Bung Alil, ya. Dengan diangkatnya ini, kemudian diangkat di media sosial, diangkat di media pemberitaan,
penderitaan dan sebagainya. Mudah-mudahan ke depan terketuk hatinya untuk mencari solusi, melebaskan egonya masing-masing, Bung Khalil. Jadi ada gol besar, ada gol kecil. Gol kecil itu ditangguhkan dulu. Kita ambil ke gol besar. Apa itu gol besarnya? Adalah bagaimana KNP ini betul-betul eksis ke depan menjadi organisasi tempat berhimpunnya pemuda, Bung Khalil ya. Dia tidak perlu menjadi underbaur lah atau menjadi apa dari afiliasi tertentu, terutama politik misalnya atau dukungan dan sebagainya, Bung Khalil. Tapi betul-betul dia ingin melihat pemuda ini bisa berkontribusi lebih besar lagi dalam pembangunan kita ke depan. Itu kan gol besarnya, Bung Khalil. Ya kan? Ya, persoalan demokrasi yang lalu oke lah sudah ya, selesai itu. Sekarang kita ini bagaimana ke depan berpikir untuk daerah dan dalam konteks KNPI ya tentu bagaimana mempersiapkan pemuda kita ini untuk lebih andilnya lebih besar lagi di dalam mengisi beberapa kegiatan-kegiatan di daerah, Bung Ali. Seperti itu menurut saya. Jadi mereka lah yang paling solusi itu mereka lah sebenarnya yang paling ini, Bung Ali, yang paling memungkinkan supaya bisa selesai cepat, Bung Ali ya. Seperti itu. Jadi kuncinya satu, lepaskan ego. Dan gol-gol kecil tapi gol besar yang harus dipikirkan, karena kalau tidak selesai ini misalnya pemerintah juga didilematis mengeluarkan anggaran misalnya untuk si A, si B lagi protes lagi kemana-mana kan, itu menjadi pusing juga kepala dinasnya nanti seperti itu. Tidak bisa juga kalau dibagi dua Saya tidak tahu, Bung Ali. Saya tidak mengatakan juga tidak bisa, tetapi apakah sesederhana itu masalah? Karena ini ada pertanggungjawaban, Bung. Karena ini mengelola anggaran, Bung. Bisa saja nanti si A saja yang dikasih atau si B saja yang dikasih, B lagi yang protes, dikasih lagi keduanya saling mengintip lagi persoalan laporan pertanggungjawaban. Akhirnya ribut kan, Bung Ali. Jadi memang harus ada satu. Kalau pertanyaan saya sederhana, Pak. Bang Lil, pertanyaannya sebenarnya satu, sangat sederhana. Bagaimana dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga ini? Apakah satu untuk semua atau masing-masing memiliki anggaran dasar rumah tangga yang berbeda? Terus bagaimana peran KNPI tingkat provinsi misalnya dengan kondisi yang ada dengan 2000 kemungkinan dalam tubuh KNPI ini kan yang menjadi pertanyaan sebenarnya. Anggaran dasarnya ini yang jelas kalau anggaran dasar ini kan yang meng-SK-kan kan ini kan masing-masing juga, Bung Khalil, barangkali ya. Maksudnya satu ini dengan dua KNP ini barangkali seperti itu, Bung Khalil. Karena ketika saya tidak hadir di acara pelantikan kemarin, apakah juga hadir dari dua kubu provinsi kita juga tidak tahu, kamu. Jadi kita hanya mengangkat saja ini. Satu kubu yang hadir. Satu kubu aja. Masa dua kubu langsung udah melantik? Karena saya tidak ada kan, makanya saya bilang saya tidak tahu juga. Jadi dugaan saya seperti itu. Poinnya hari ini kan kita hanya ingin mengangkat ini lagi kembali, karena kita juga lihat di media itu kan banyak sekali harapan-harapan. Ada opini-opini pribadi, ada di media-media online yang menginginkan bagaimana KNP ini bisa selesai persoalannya. Kan kasihan juga ada anggaran yang bisa digunakan untuk pemuda-pemuda tetapi tidak bisa dicairkan dengan pertimbangan itu tadi, Bung Ali. Pertanyaannya juga, Om Elo. Kalau seumpama kan ini KNPI versi yang ini kan ada organisasi di bawahnya ada PMI atau apakah ada PMI. Kan ini beda-beda juga ini. Apakah ke semua di kubu Edi ini sama Padli ini ada organisasi di bawahnya itu yang kelompok pemuda ini, PMI atau HMI dan sebagainya. Apakah terbagi juga di dalamnya? Itu anggaran dasar rumah tangga, Bang Ali. Makanya tadi saya pertanyakan itu, bagaimana dengan eksistensi dari anggaran dasar rumah tangga masing-masing. Karena itu akan terurai di situ, tergambar di situ keanggotaan, masa periodenya. Ya kan sumber pendanaannya kan semua ada di situ. Jadi itu tadi Bang Ilo mengatakan, saya kira sudah sepakat bahwa ini akan terpusatkan
dengan kehadiran dari dua menteri ini ya kita tidak mendengar saja, lalu kemudian kalaupun kita sebagai masukan ya sebagai perwakilan mungkin bisa lah kita masukan, tapi tidak berarti bahwa harus bermutlak menjadi sebuah kesempatan untuk diterima. Kita hanya bisa menggunakan hak kita sebagai negara dalam cara pendapat untuk perbaikan organisasi kebudayaan yang ada di Kabupaten Baru. Iya. Karena terkadang juga saya tanya misalnya anak PMI ya, bagaimana sikap kamu terhadap dualisme? Ada yang mengatakan ya kita netral saja. Artinya dia juga tidak menentukan bahwa saya di mana, kecenderungannya di mana. Artinya dia juga masih melihat barangkali Bung Khalil ya, bagaimana ke depan. Maksudnya dia itu, kalaupun misalnya kubunya Fadli yang dianggap legitimate gitu ya, maksudnya ya di situ. Kalau itu yang sudah dianggap ini kan, kalau misalnya Edi yang dianggap ini, ya mereka juga di situ. Jadi poinnya memang di sini perlu ada mediasi lagi kembali dan fasilitasi untuk mempertemukan mereka tanpa perlu ada intervensi, Bung Ali. Iya. Seperti itu. Intervensi dari mana ini, pertanyaan? Ya intervensi dari yang punya kewenangan, Bung Ali. Ya maksudnya ini kan kisru-kisru yang seperti ini sering terjadi kan karena itu tadi ada pembiaran, Bung Ali. Karena bagaimanapun juga kan ini kan isunya ini kan yang kedua ini saya dengar dari kemarin itu ada persoalan korum apa dan sebagainya pada saat proses pembentukan, Bung Adil, kan itu yang dipertanyakan. Nah, tetapi apapun yang terjadi bahwa yang jelas SK yang didapatkan oleh pengurus yang baru ini dikeluarkan oleh orang yang memberikan juga SK yang sama terhadap pengurus yang lama, Bung Adil. Oh sama SK anunya. SK-nya sama seperti itu yang saya dengar, Bung Khalil ya. Iya. Tapi ya makanya sebenarnya asik sekali seandainya hadir mereka di sini, Bung Khalil. Kita bisa cari benar-benar. Saya tidak punya interest. Saya tidak punya secuil sedikit pun dari anggaran yang ada dari situ, Bung Khalil. Jadi fungsi kita berdua di sini sebenarnya memunculkan ini, berharap teman-teman baru, orang-orang baru ini, orang-orang pemuda, mahasiswa yang masih punya idealisme, demand of analysis, dan sebagainya, demand man itu, Bung Khalil. Ya marilah berdiskusi di sini, Bung Khalil ya. Supaya ini ada titik temu, ada jalan keluar. Iya. Oke. Ada Kak Yus itu, Kak Yus. Oh iya. Ini Kak Yus kita coba undang. Ya, bagaimana? Kalau kita lihat yang ada di kalau kita di Google, Bung Adil ya, yang di pusat ini kan dualisme kepengurusan KNP di pusat saat ini masih berlangsung dan belum ada pengakuan resmi dari pemerintah terhadap salah satu kubu yang ada. Perlu diingat bahwa KNPI adalah organisasi kepemudaan dan dualisme ini merupakan masalah internal organisasi yang perlu diselesaikan melalui mekanisme internal mereka. Pemerintah biasanya tidak terlibat dalam konflik internal organisasi non-pemerintah termasuk KNPI. Ya, jadi ya biarlah KNPI pusat, provinsi, daerah yang menyelesaikan itu, Bung Ali. Tapi bisa dilakukan fungsi mediasi. Iya. Assalamualaikum Ibu Yus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini semuanya? Iya. Jadi Om Kalingas dan alhamdulillah. Mulai ini stabil. Iya. Ya, kalau dibilang stabil belum juga sih sebenarnya. Makanya saya pakai bahasa Mulaimi. Ya. Karena pas bertepatan hari ini itu tanggal ulang tahunku, terus bertepatan juga seminggu kepergiannya Pak Sul. Iya. Ya selamat ulang tahun lah kalau begitu Kak Yus. Iya, selamat ulang tahun Kak Yus. Terima kasih semuanya. Iya, sehat-sehat Ki. Iya. Ini ada Rahman SP, pemuda bersatu negara kuat. Ada komentarnya. Iya. Kalau pemuda bersatu pasti negara kuat. Iya. Hanya slogan itu. Ada Janggo Sadang.
izin follow abang. Oh iya silakan. Oh iya, silakan di follow, nanti kita follow back. Iya, follow back ya. Ya, oke. Dan untuk Anda yang ingin berkomentar terkait dengan dualisme KNPI ini silakan. Ya, mungkin ada solusi yang ingin disampaikan. Ya, siapa atau tahu harapan tidak kan sebenarnya kita punya harapan, Iya. Kita bukan berikan solusi, harapan saja. Kira-kira apa harapannya kita nih? Iya. Kalau harapannya kan kita ingin bagaimana mereka duduk berdua, duduk bersama, Bung Alildi. Iya, harapan itu kita di iya. Mage. Dek mah. Kayus dulu ya. Oh iya Kayus, ya silakan. Kalau saya sih melihatnya ini lebih ke ego saja. Maksudnya? Kalau mereka mau sadar sama-sama kan ya harus ada konsolidasi gitu. Iya. Nah, semua memikirkan bahwa siapa yang bisa gitu untuk menyelamatkan ini kan. Gitu. Kalau dia kan semua sudah dewasa, jadi marilah dulu sama-sama memikirkan seperti apa sih ke depan. Jangan kita memperlihatkan bahwa saya juga harus ada di situ. Dari pihak ini juga mengatakan, oh saya juga berhak. Nah, artinya kita dipertontonkan hal-hal yang tidak bagus kalau menurut saya. Itu ya, ada kalau kayak muncul nih aura-aura keibuannya Kak Yusuf ini. Iya muncul nih, makanya saya masih ini juga selalu rem ke dia, karena kalau enggak direm ke juga ya bahaya juga Bella. Apa? Maganda amas itu lupa 5 laporan. Abang kata orang Kalinga ya, ruang Kalinga mi paling saliwa maka deto tu nasi agawe aktif etama tu ku obrolan iga radio tapi er menonton ko seleuli ega. Nah apa mi kapatas salahnya bro. Iya. Kalau kita lihat maka daerah kasih tujuan tadi kan tujuan kebaikan untuk daerah. Masing-masing orang punya peran dan berkontribusi di mana ya kalau ya seperti itu. Iya. Kalau yang kita lihat ini Om Milo yang menonton ini 17, tapi yang di luar itu biasanya yang tidak mengelik. Iya banyak. Kenapa saya bilang begitu Bung Alil? Setiap saya keluar saya jalan di mana, dulu kan orang Bang Ilo, sekarang Bang Ilo iga radio. Gas. Nah, kan itu berarti banyak juga yang mensupport ini. Ini kan hal-hal yang baru yang seperti ini Bung Alil. Kita dek naga agama gue. Dulu kan kita sering ada workshop, ada diskusi-diskusi di warkop atau diskusi di gedung-gedung terkait dengan persoalan-persoalan. Ini kan jarang lagi terjadi seperti itu Bung Alil. Nah, yang seperti ini ya mudah-mudahan ya ada manfaatnya boleh. Ya, jadi kita lucu juga sih sebenarnya. Lucu juga sebenarnya karena kita ini dipantau-pantau, terutama saya dengan Bang Ilo kan gitu. Itu sudah sebenarnya sampai di telinga kami nih bahwa kita ini dipantau. Nah, saya tidak tahu ketakutan apa sih sama kita ini. Kan itu tidak ada, wajar-wajar saja kalau kita bersuara. Karena kita punya hak suara juga untuk menyuarakan. Ya itu yang salah kalau misalnya ada orang yang tidak bisa menerima kritikan. Sementara yang kita kritik itu adalah jabatan sebagai pejabat publik. Atau untuk kebaikan ya, maksudnya seperti itu. Iya. Oke. Benar ya Pak si Sule ini sedikit podaka ya Bung Alildi. Beberapa meter yang tanya saya bahwa hati-hati mungkin kan dengan tiku atau moto itu kapan gas karena ini kan persoalan dari dalam yang seperti ini Bung Alil. Dan saya selalu begini Bung Alil. Sepanjang tujuan kita dalam baik, tidak ada masalah. Kita jalan saja. Ya Bung Alil, ini belum apa-apa. Ini nanti kalau sudah berjalan lama, mungkin saja orang sudah menyampaikan keluh kesahnya ke kita. Pak, tolong perjuangkan, kasihan ini tanah saya diserobot oleh si A, si B, si C. Ini bisa jadi begitu, karena kita lihatlah fenomena fakta ini Bung Alil. Dua persoalan besar yang ada ini kan kita belum, katakanlah sound rabbits yang sudah di depan mata kita ini. Kita berharap ada fungsi mediasi, fasilitasi oleh pemerintah
terutama pemerintah daerah. Kita berharap juga orang-orang DPR yang terhormat misalnya turun ke lapangan untuk mencari jalan keluar. Paling tidak asesmen, melakukan fungsi pengawasannya lah Bung Adil seperti itu. Terutama yang ada di. Tapi sampai hari ini kita tidak melihat ada upaya-upaya seperti itu Bung Adil. Nah, apakah hal-hal yang seperti ini kita perlu lestarikan terus ke depan? Waduh, bagaimana Bung Adil? Demokrasi kita ini tidak seperti ini. Seperti itu ya. Berarti ada pembiaran ya kalau seperti itu. Ya kan menjadi tanda tanya Ibu Yus. Kenapa ini? Matau ikah apa maka daya amanah matut pilih Pak anggota nama benda bukan begitu. Mencari solusi itu kan win-win solution, sama-sama menguntungkan kedua belah pihak. Itu kan yang seperti itu Bung Ali. Bukan berarti kita bela Lasonrai, kita tidak bela warga ujungnya. Karena ke depan juga kan pasti warga ujung juga mendapatkan multiplier efek ekonomi ketika itu betul-betul menjadi objek wisata yang besar. Itu positive thinkingnya itu harus diarahkan ke situ, mindsetnya harus diarahkan ke situ Bung Ali. Ya nanti biasanya dek mega dek najaji ku baru ku makir Pak dek kasih nama gawa wih tapang kasih hambat. Iya, ada ini Rahman SP berkomentar. Saya dapat info terkait baru dari IG Radio walaupun saya dirantau di Kaltara. Ini. Iya. Makasih untuk info ini. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Iya. Ini ada pendapatnya Iya. Peratusin Intel TikTok ini. Dualisme kepemimpinan hal yang wajar. Dalam pemerintahan pun ada koalisi dan oposisi supaya balance nasengnya. Wah, komentarnya peratusin nih. Iya. Tapi kok dualisme? Maganil. Kalau orang paham seperti ini, peratusin itu bagus saja. Tapi kalau orang yang egonya tinggi, tidak bisa itu, ya kan? Karena dia tidak paham yang namanya koalisi, yang namanya oposisi. Oh, makur tadi. Iya. Ada beberapa info Om Ilo yang DM kemarin minta bantuan juga. Ada dibahas terkait dengan yang benur Esa Putli di daerah bawah di Malusetasi ini yang katanya diminta juga untuk tadi dimohon bantuannya dibahas juga di Komal. Nah, apa memang di situ Bung Ali? Iya, isunya isu apa di situ? Terkait gajinya katanya yang sering terlambat. Iya, ada beberapa yang DM langsung ke IG Radio. Oh iya. Alhamdulillah kalau sudah mulai ada yang seperti itu tuh Bung Alil ya. Artinya paling tidak ketika kita munculkan begini, ada 1, 2, 3 interaksi yang berantai nanti kemana-mana itu Bung Alil. Sempat dibahas itu di IG Radio misalnya terkait dengan persoalan gaji Pak Dek. Itu gaji itu terlambat. Di situ ada hak dan kewajiban. Sepanjang kewajiban sudah dilaksanakan dengan baik, maka haknya juga harus diberikan Bung Alil. Itu pun kita tidak tahu sesuai juga dengan UMR dan sebagainya. Banyak sekali sebenarnya tidak ada fungsi pengawasan yang jalan. DPR itu sebenarnya mestinya juga turun melihat itu perusahaan-perusahaan apakah pemberian gaji itu sesuai dengan itu Bung Adil atau tidak kan? Apa yang kasih di masyarakat Bung Adil? Jarang yang mau menyuarakan itu, maka pecah amak yang masuk di si gaya padahal dia tidak tahu di situ ada haknya. Makanya di situ asosiasi yang ada di perusahaan-perusahaan yang menyerap tenaga kerja baik itu dibutuhkan, dialah yang menyampaikan, DPR-nya lah katakan seperti itu Bung Adil. Kasihan kalau seperti itu Bung Adil. Ya lo ini apa agak duit nade panacat na iwajak gajinya padahal sarolo perusahaannya. Misalnya. Iya, makasih untuk BEM sudah kirim gift-giftnya ini. Iya. Siapa tahu yang mau kirim gift silakan. Iya. Atau hadiah-hadiah, apakah donat kan tumai atau apakah? Iya, topi kah atau ada itu itu yang ikan lumba-lumba kayak itu ikan paus. Iya.
Jadi kembali ke KNPI ini, iya, ke KNPI. Bagusnya bagaimana ini? Kita pertemukan nantikah di sini atau bagaimana? Menurut kita tidak undang termasuk di sini ketuanya masing-masing. Iya, diundang ini, tapi tidak online kini kayak. Iya. Ya. Nanti kita undang kembali. Iya. Sampaikan kembali. Jadi mudah-mudahan ada waktu lagi ya kita bahas kembali terkait dengan KNPI. Ya, dan tentunya harapan kita bisa gabung semua. Iya. Ya, jadi tidak apa-apa Bung Khalil. Jangan pernah kita merasa bosan untuk mengangkat sesuatu hal. Inilah fungsi advokasi kita Bung Khalil ya. Jadi sampai ada solusi. Sama dengan Lason Rai. Kita ini nanti kita bahas lagi bagaimana DPR itu. Nanti saya bikin juga beritanya itu Bung Khalil. Bisa besok DPR sudah turun. Iya, bisa besok lagi kita bahas itu. Iya. Jangan pernah bosan sampai ada hasil. Yang jelas kayak Lason Rai dan kasus KNP ini kan kita tidak punya interest di situ Bung Khalil. Namun ibahas ya matuk kono ke matuk tak buka Lason Rai tetep makam aja Bung Khalil. Iya. Makam aja. Iya. Maka saya agak tahu tuh 5 kali 25.000 Pak ya lo boje camping ya 125. Makar Bung Khalil tetep makam aja. Tidak ada interest kita ini sebenarnya untuk baru. Kan enak juga kalau didengar dari kayak kemarin waktu saya camping di sana Bung Khalil. Ada dari Sopeng, ada dari Sidrap, ya kan? Pakai mobil 3/4 yang disewa kayak rumah mobil-mobil bule yang dulu itu, yang putih-putih itu berjejeran 3, lalu ambil tempat. Mereka kayak semacam reuni-reunian lah begitu, pergantian pengurus. Kan bangga kita Bung Khalil. Betul. Kan bangga kalau kita ada begitu. Di tengah-tengah kita ini bagaimana ada sektor pariwisata kita kembangkan. Dan ini sudah ada nih. Tinggal dipikirkan saja ke depan bagaimana kolaborasinya dengan baik dengan pemerintah. Sehingga sama-sama bisa mendapatkan manfaat. Bung Khalil. Seperti itu. Ya. Jadi kita tunggu lagi nih sampai itu dibuka. Iya. Iya. Makasih banyak untuk Arfan ini sudah sudah kirim gift juga ini. Oke. Ya, siapa tahu ada yang ingin komentar mungkin harapannya ke depan ini terkait dengan KNPI. Ya, silakan. Mana kapan Omilodi? Tahu apa tahu komen deh. Iya naruh ya. Ataukah ini semasalah atau bagaimana? Iya, akhirnya ya Rocky Gerung lagi liwa sekana magana na kami itu si baka Polri aga lo tetet dia sebuah acara. Jadi tidak apa-apa dalam konteks demokrasi itu tidak apa-apa sepanjang maksudnya ya bukan personal atau apa dan sebagainya ya biasa saja. Ini kan forum diskusi Bung Khalil ya. Iya. Apa bedanya misalnya grup-grup teman-teman diskusi tapi biasanya di WA. Nah kalau di sini kan hebatnya karena kita interaktif Bung Khalil. Iya. Nah, ini kan juga edukasi melatih kita bergumeng otak juga supaya kita di usia-usia di atas 50 tahun ini kan kalau tidak dilatih juga otak Bung Khalil kan bisa jadi tukang pelupa apa dan sebagainya. Iya. Selamat bergabung untuk Wahyu. Oke. Ada juga Om Amap ini yang yang bergabung di Komal kita pagi ini. Iya. Assalamualaikum Om Amap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, sehat semua ya. Iya, mudah-mudahan sehat-sehat Ki juga. Om Amap. Iya. Kalau tosa dengan mesu mataku ya Bung Khalil kong kawita dua ya Bung Khalil sahabat kita yang dua ini. Iya. Maka dapat sedih kehilangan suami, sedih kehilangan istri. Bung Khalil, ya kita kirimkan doa terbaik sajalah Al-Fatihah ke almarhum ini Bung Khalil ya. Semoga diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan Bung Amap. Lanjut Ki Bung Amap, kan komentar tadi terkait dualisme KNP bagaimana toh menurut kita ini. Harapan tak iya. Oh iya. Ini kan hanya desas-desus sebenarnya. Sebenarnya ya desas-desus karena harusnya kan pihak pertama atau pihak kedua ada menyatakan klaim
Nah, ini kan tidak ada hanya orang-orang di sekitar kita aja yang bilang begitu, ya kan. Faktanya kemarin waktu dilantik sama Ibu Bupati kan tidak ada juga. Mestinya kan ada yang protes secara langsung. Iya. Kenapa ini, kenapa itu, ya kan? Kan begitu. Jadi kalau saya, apapun itu, ketua KNP terpilih Padli itu ya udah itu. Kita tidak bicara kinerja dulu, ya kan? Nantilah setelah berjalan baru kita lihat. Artinya saya sih tidak pro A, tidak pro B, yang jelas faktanya seperti itu, Bang Ilo. Bahwa Fadli sudah mestinya kan seluruh ini, kalau mestinya itu Ibu Bupati jangan ada restu lah kalau memang masa seorang Bupati nggak ngerti hal KNP kan begitu. Faktanya Ibu Bupati ikut pada saat disahkan sebagai ketua. Ya itu Bang Alil. Iya. Iya, halo? Oh iya. Ya, saya kira itu kalau menurut saya itu hal biasa-biasa saja. Lagi pun kita tidak tahu juga ke depan seperti apa Padli pimpin di KNPI, ya kan? Iya. Ya, kalau dia niatnya bagus, kemudian nyata kerjanya, why not? Begitu Bang Ali. Iya. Oke, sebelum dilanjut ini ada komentar di bawah ini Sarkodes. Iya, coba sekali-kali dibahas perusahaan limbah yang di Rongkong Bang. Wah, ini kenapa perusahaan limbah ini? Iya, apa yang terjadi di sana? Iya. Nanti di info ya. Perusahaan limbah? Iya, perusahaan limbah. Bahas perusahaan limbah yang di Rongkong Bang. Wah, iya. Kenapa di sana? Perusahaannya, ya. Mestinya dia sebutkan nama perusahaannya. Iya. Kalau limbahnya itu tidak sehat, ya kan? Iya. Nah, limbah itu kan, apalagi kalau limbah yang saya paham betul ini ada memang perusahaan di sana yang limbahnya itu nggak tahu dibawa kemana gitu. Limbah rumah sakit itu sangat bahaya, Bro. Ya. Ya, artinya kita sudah tangkap Bung Alil apa yang dimaksud ini sebenarnya. Mungkin memang kita perlu bahas di hari tertentu ya, spesifik terkait dengan perusahaan itu yang diduga ya. Maksudnya ada polusi udara lah dan sebagainya. Seperti itu Bung Alil. Iya. Baik, untuk Anda semua ya, saudara kita tanggapi dulu tadi apa yang disampaikan oleh Mab ya. Iya, silakan. Ya, itu kan salah satu pendapatnya beliau mengatakan bahwa mestinya yang legal itu adalah yang dikukuhkan sendiri dan dihadiri sendiri oleh Bupati dan unsur Forkopimda. Saya juga berpikirnya kemarin seperti itu, bahwa inilah mungkin yang karena dihadiri oleh unsur-unsur Forkopimda Bung Alil ya, hadir Bupati, hadir Wakil Bupati. Tapi faktanya kan ternyata masih terus ini berlanjut ini barang Bung Alil, dan sampai hari ini kan mungkin itu tadi saya bilang dilematisnya, karena tetap ada juga protes dari KNP yang satu ini versinya Edi, seperti itu. Oleh karena itu menurut saya tidak cukup dengan bahwa setelah dikukuhkan misalnya kepengurusan ini dan menghadirkan unsur pemerintah dan Forkopimda semua sudah selesai. Keinginan kita sih seperti itu, tapi sepertinya tidak. Oleh karena itu yang paling bisa menyelesaikan ini adalah mereka sendiri, tanpa ada intervensi, mereka sendiri melakukan rekonsiliasi internal Bung Alil, seperti itu. Iya. Jadi mungkin ada komentar dari Bu Lilis. Iya. Aku makan itu. Oh, cukup nih. Cukup nih. Cukup. Iya. Jadi kesimpulan tak ini pagi ini Amilo gimana?
Jadi kesimpulan kita pagi hari ini, terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di dialog kita, Bung Khalil, pada hari ini. Obrolan pagi tentang baru ya, terkait dengan dualisme KNPI. Tetap kita berharap bagaimanapun KNPI ini adalah tempat berhimpun bagi organisasi-organisasi pemuda yang ada di Baru. Kita berharap bahwa persoalan dualisme ini akan segera berakhir. Dan kalau bisa di antara mereka sendiri yang menyelesaikan persoalannya secara internal, dan ketika itu selesai ya memang goal besar harus lebih didahulukan dibandingkan dengan goal kecil. Goal kecil itu apa? Egoisme pribadi, kelompok dan sebagainya. Tapi lebih berpikir tentang secara komprehensif menyangkut persoalan eksistensi pemuda di Sulawesi, di Kabupaten Baru, sehingga betul-betul bisa berkontribusi di dalam pembangunan daerah, Bung Khalil. Itu yang perlu dipikirkan sebenarnya, Bung Khalil. Jadi itu kira-kira harapan kita semua seperti itu, Bung Khalil. Dan pemerintah dalam hal ini tetap menjaga netralitasnya, karena biasanya kalau ada indikasi tidak ada di situ biasa muncul terus-terus ini perlawanan ini. Padahal kita kan maunya stabilitas ini sebenarnya ke depan, Bung Khalil, supaya semua instrumen yang ada di dalam daerah ini semua bergerak bersama untuk bagaimana Baru ke depan betul-betul lebih hebat lagi, Bung Khalil. Iya. Siapa tahu nanti tidak bergerak pemudanya karena masalah dualismenya ini. Iya. Siapa tahu yang satu jadi urus. Seperti itu. Iya. Oke, untuk Anda semua terima kasih banyak di penghujung acara kita pada pagi ini. Tapi mudah-mudahan besok-besok kita akan bahas kembali ya. Iya. Bang Ilo, Iya. ada satu hal mungkin yang sebenarnya bagus kita bahas sama secara universal ya, terkait dengan persiapan komunitas kita ini dalam menyongsong perubahan-perubahan yang terjadi, terutama dalam hal kaitannya pusat komunitas 135. Itu kan bagaimana kepemimpinan dari langsung 2029 untuk pilkada, pergantian penjabat untuk bupati, wali kota, itu tidak ada masalah mungkin ya, tetapi untuk persiapan yang pergantian anggota DPR yang kalau memang misalnya berdasarkan keputusan MK itu harus jalan, maka ini kan tidak mungkin juga bisa terlaksana sampai 7 tahun, atau undang-undang juga mengamanatkan hanya 5 tahun. Ini mungkin hal-hal yang baru yang perlu kita diskusikan bersama supaya ini menjadi perhatian masyarakat kita untuk kedepannya bagaimana mempersiapkan diri untuk memilih calon-calon yang akan datang. Itu tidak terlalu dini mungkin kita sampaikan ini, tetapi itu tidak salah menurut saya. Kita bahas, kita diskusikan bersama. Iya. Hal-hal yang hangat yang dibahas secara umum. Kali-kali lah kita juga bahas secara umum, tidak dulu hanya pada setiap kabupaten. Iya. Ya, saya kira itu sekedar masukan saja. Oke. Iya, boleh. Iya. Ada juga masukan ini di bawah ini, Andi Kembar katanya ini kapan pembahasan persiapan festival Toberue, Om? Oh iya, ini juga bisa dibahas nanti. Kita agendakan, kita kasih waktu nanti kita bahas juga persiapan festival Toberue. Ya, sama halnya yang disampaikan Bu Lilis tadi, iya, yang perlu juga dibahas itu, Om Milodi. Iya, jadi memang menarik ini Bung Khalil. Jadi ada mungkin juga ke depan nanti ada tema-tema sentral yang memang secara umum ya katakanlah nasional, tetapi berdampak juga di daerah. Iya. Itu kan perlu juga dibahas yang seperti itu Bung Khalil. Salah satu misalnya keputusan Mahkamah Konstitusi Bung Khalil ya, terkait dengan pemisahan pemilihan pusat dan daerah. Di mana pemilihan presiden, DPD dan DPR itu disatukan, kemudian pemilihan kepala daerah
provinsi, gubernur, wali kota dan bupati itu disamakan dengan pemilihan DPR di kabupaten dan DPRD provinsi, Bung Khalil, yang cukup mendapatkan polemik. Baik polemiknya di antara masyarakat, politisi dan pengamat, juga ada dari DPR kita sendiri, Bung Khalil, yang menganggap bahwa Mahkamah Konstitusi sudah melebihi kewenangannya, Bung Khalil ya. Nah, kemudian disampaikan tadi Bu Yusi, itu memang kita perlu pikirkan. Kalau pejabat bupati, kalau bupati tidak ada masalah, selesai 5 tahun itu bisa ada PLH atau bahkan PLT, Bung Khalil ya. Tapi kalau anggota DPR langsung perpanjang 2 tahun 6 bulan, waduh, ini bagaimana ini Bung Khalil? Sementara ya apa yang disampaikan tadi oleh Ibu Lilis bahwa pemilihan anggota DPR itu dilaksanakan sekali dalam 5 tahun. Nah, kita harus ikut juga berkontribusi secara nasional ini. Bagaimana dampaknya terhadap daerah. Cocok. Iya, silakan. Kalau bisa untuk Alil, yang paling penting, paling urgen kita bahas sebenarnya itu kaitannya dengan sekolah rakyat yang diselenggarakan di Lawalu, ya kan? Dulu kan itu persiapan rest area. Jadi kalau bisa, apakah itu atau lain lagi? Karena saya lihat setiap hari media itu berbeda-beda narasinya, berbeda-beda ya kan? Kalau bisa siapkan waktu untuk kita bahas, untuk kita undang-undang semua teman-teman. Siap. Karena ya itu. Ya, bagus juga ini yang disampaikan oleh Pak Ahmad ini, Bung Khalil ini. Jadi bahkan saya diundang untuk berdiskusi dengan mahasiswa sebenarnya untuk membahas itu. Itu kan awalnya kalau tidak salah di Tompok Lemo dulu dia, Bung Ahmad. Tompok Lemo. Desa Harapan ya. Kemarin itu kan ada penyerahan dari mantan bupati baru berapa hektar dihibahkan katanya yang di media kan. Nah, kemudian saya konfirmasi ke keluarga beliau, ternyata tidak seperti itu. Nah, ini lagi area Lawalu dulu yang 7 hektar itu kan sudah dibebaskan sebenarnya semuanya itu. Kemudian ada lagi dengar-dengar pembebasan lahan ya. Sudah. Saya tahu persis ada berapa 18 orang itu tahu persis dan kenal per orang itu yang sudah dibebaskan tanahnya. Lalu apalagi kemudian kemarin itu dikumpul lagi. Katanya membahas ujung-ujungnya sudah mendukung lagi, menyerahkan. Ya seperti apa kan sebenarnya benar ya kan? Sudah dibayar, sudah lunas. Wah, bahaya juga itu, perlu juga memang mendapat kejelasan itu, Bung Khalil. Jadi makanya. Mungkin mau ditambah sebenarnya kalau di Tompok Lemo itu dari saya dengar dari Kemensos gitu, itu tidak layak di sana karena itu terlalu miring, itu satu. Terus yang kedua, itu harus ada lahannya sampai 8, sekian hektar. Tapi saya paham betul ini kenapa dia dipindahkan ke Lawalu sana. Tapi saya takut juga ngomong terlalu ini karena nanti ada laporan lagi. Ditahan Ibu Yus. Ditahan, nanti kita bahas secara khusus. Menarik tadi ini penasaran lah dulu ya. Jadi ada nanti kalau kita waktu. Berbicara dalam konteks itu tetap mengatakan bahwa itu diduga ya nggak apa-apa. Kalau kita menduga kan nggak apa-apa. Yang penting jangan mendua. Saya boleh nih mendua, boleh Mak saya. Jadi di Lawalu itu barangkali memang karena arealnya luas ya, bisa sampai 9 hektar kalau di sana ya. Yang dibebaskan dulu Bung Ahmad berapa hektar di sana untuk rest area? 8 lebih. Ada baik, berarti sudah di media ini 7 yang sudah dipersiapkan dan pemilik lahan katanya sudah menyerahkan. Entahlah apakah yang jelas satu hal yang kita syukuri sebenarnya dari kegiatan ini bahwa kalau sudah mulai ada upaya-upaya untuk pembebasan lahan berarti progresnya sudah ada. Kalau sila media hari ini kan mengatakan bahwa dari 100 yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia baru menjadi salah satunya di tahun 2025 ini kan.
Dan bulan 10 sudah diresmikan oleh Presiden. Apanya diresmikan ini? Nah, belum pilih bangun. Ya makanya itu saya baca di media begitu, makanya saya rilis itu tidak berani angkat. Betul bang, saya khawatir nanti kayak kasusnya 8,30%, 8,31 dengan 31. Ternyata itu bahasanya Hamdan ACT. Ya kan? Agak serah Hamdan ACT. Dan lagunya Hamdan ACT termiskin di dunia. Labe kasih Hamdan ACT. Iya, meninggal. Ya kita bahas nanti tertentu Bung Khalil ya. Bisa hari Kamis kita bahas itu apa sekolah rakyat Bung Khalil di Lawalo itu. Silakan Bung Khalil konfirmasi dengan Pak Wakil atau Bupati karena mungkin beliau banyak. Undang kepala dinas sosial karena Jakarta. Undang juga Pandi Saribu karena saya terus terang di sini di dalam hal ini Pak Kadis ini yang punya peran besar sebenarnya di sekolah rakyat itu Bang Khalil. Begitu ya. Jadi dia harus dihadirkan, dia belum tahu, dia punya link sebenarnya di Kemensos itu Bang Khalil. Ya, cukup sampai di sini untuk pertemuan kita di. Kemudian dari Lilis tadi, kapan yang kita mau bahas ini? Menyangkut masalah keputusan MK yang juga berdampak untuk daerah ini. Apakah hari Rabu atau minggu depan? Karena perlu persiapan matang barangkali itu Bu Lilis. Iya, itu kalau itu mau dibahas panjang. Ya, kalau yang ini sebenarnya tergantung situasi dan kondisi saja. Situasi dan kondisi. Kita bisa bahas minggu depan lah kalau itu. Minggu depan ya. Bahas, itu kalau sekolah rakyat kita bahas hari Kamis ya. Biar ada waktu Bung Khalil untuk radio koordinasi dengan Pak Disaripudin juga ya, Kepala Dinas Sosial. Oh iya. Oke. Ya, ini ada usulan kalau tadi. Perlu Bung Khalil, Pak Kadis itu kalau perlu saat konfirmasi siap-siap deh online live juga bisa itulah. Oh iya. Kan mereka ada TikTok semua. Oh iya. Kalau ini pembahasan persiapan festival terbaru ini kapan ini? Ini ada usulan juga. Ya, itu juga perlu. Iya. Minggu depan. Itu kan banyak juga yang bertanya. Sekarang ini kan di Malusetasi kalau saya tidak salah dipusatkan ya Bung Abab ya? Ya betul Bang Yo. Oh iya. Biasanya kalau ada pertanyaan begitu kan kenapa tidak di Baru, kenapa tidak di sini kan ya, jadi itu juga perlu dijawab. Iya. Kalau itu sih jawabannya saya gampang. Kenapa tidak di Taneti, kenapa tidak di... Andi Ina itu orang Malusetasi. Oke. Jangan dilanjutkan dulu, simpan dulu. Iya. Ini ada banyak. Iya. Ada juga ini bahas perusahaan limbah yang ada di Gerongkong. Ini minggu depan ya bisa ya. Limbah itu ya diduga sebenarnya itu apa ya, PT Hijau apakah namanya yang ada di sana ya, seperti itulah Bang. Iya, nanti kita dipersiapkan bahan-bahan dulu. Ya, karena siapa tahu ya kita kurang bahan nanti. Ya, tidak pernah kekurangan bahan Bung Khalil sepanjang muncul semua kawan-kawan di sini. Oh iya begitu tadi. Beda itu satu kepala dengan 5 kepala atau 9 kepala yang ada di sini. Iya. Baik, terima kasih banyak ini sudah bergabung di acara kita di pagi ini di obrolan pagi. Ya, mudah-mudahan sehat-sehat semua. Ini ada Pak Andi Sunra ini yang baru bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sudah. Iya, mudah-mudahan semuanya sehat. Kan Bung Khalil pentito nasengan dari Bu Lilis. Ada kemarin datangin ke di sini, dia mau jadi klien saya untuk kades untuk pemilihan legislatif 2029. Iya. Tapal podangnya makanya kayak itambah 2 tahun 6 bulan kerwi. Elo apa nak resign pole kubangnya kakak aja jolo tar mah senang. Lanjut. Iya. Dulu saya mau ucapkan ini. Sama pengamat karena kemarin juga meninggal istrinya ya kan. Iya. Jadi sama-sama kita berduka ini pengamat. Iya. Coba sudah lama-lama nih Bang Ilo, bagaimana kalau saya disatukan saya sama kayak itu? Tapi yang kehilangan suami, satu yang kehilangan. Apa ada sedih itu kan Deddy Mulyadi si Ibu Sherly. Iya. Oke, terima kasih Kak Itu, ucapannya sama Kak Itu ya, Kak Itu mohon maaf. Iya. Pas hadir, karena kalau malam itu saya tahu saya tidak pulang pada waktu itu. Iya.
jenazahnya beliau. Iya. Polis, terima kasih Polis. Iya. Oke. Iya. Oke. Ada komentarnya Pak Andi Sundra ini, Omilo. Tabe, waditomo kah kapan ia maju di legislatif 2029? Pak, maju. Santai. Ini menarik Bung Halil. Kalau kita nanti diskusi terkait keputusan MK tidak ada masalah karena dia rilis. Dia menjadi pembicara kita di situ. Saya yang kompol lebih buru jadi AKBP. Iya. Bisa kembali ke baru dulu 1 periode kan begitu. Iya. Nah, pensiun mi tahun depan. Berarti bisa kan sudah pensiun. Iya. Saya tim suksesnya di Malaysia Tasi kalau beliau mau maju. Iya. Iya. Baik, terima kasih semua. Oke, makasih banyak ini semua. Oke. Iya, dan Nah, Patame pengen Ibu Lilis matu ke Panwas. Iya, Cocok. iya. untuk aku masuk di penjara. Oke, Bu. Iya. Oke. Ya, kita cukupkan sampai di sini dulu untuk pertemuan kita. Dan mudah-mudahan kita ketemu lagi besok nih. Sehat-sehat semua. Ya, selamat menjalankan rutinitas pagi ini dan sukses untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.